Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai bilangan, dan kita akan lanjutkan mengenai pembahasan FPB dan KPK. Nah, apa sih itu FPB dan apa sih itu KPK? Baik, daripada penasaran, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai FPB dan KPK, ada baiknya kita ngulang sedikit dulu ya mengenai contoh dari faktor prima dan faktorisasi prima. Contohnya, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 24. Nah, 24 itu kalau kita jadikan perkalian, ini adalah 1 kali 24. Selain ini apa lagi? Selain ini bisa 2 kali 12, apalagi? Bisa 3 kali 8, kita berurutan ya supaya gampang. 1, 2, 3, kemudian 4 bisa nggak? Oh bisa, 4 kali 6, kemudian ada lagi 6 kali 4 bisa 6 kali 4. Nah tapi 6 kali 4 sama saja dengan 4 kali 6, jadi nggak usah ya. Ini nggak usah karena sama dengan yang di atas. Kemudian kalau kita gunakan metode seperti ini, 24 kita bagikan 1 hasilnya 24. Kemudian kita bagi 2 hasilnya 12, kita bagi 3 hasilnya 8, kemudian kita bagi 4 hasilnya 6, ada lagi nggak 6, kalau kita bagi 5 nggak bisa, kita bagi 6 hasilnya 4, tapi ini kan sama dengan yang ini, jadi ini nggak usah. Sehingga dari ini kita ketemulah yang namanya faktor. Faktor dari 24 itu adalah semua angka yang ada di sini. Nah, ada 8 angka nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 angka ini yang kita masukkan. Kita urutkan mulai dari yang terkecil, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ini yang disebut dengan faktor dari 24. Lalu faktor prima bagaimana? Faktor prima itu begini. Kalau dengan pohon faktor kan bisa seperti ini, dibagi 2, kemudian dapatnya hasilnya 12, kemudian 12-nya kita bagi 2 lagi ya, dapatnya 6 kita bagi 2 boleh, hasilnya dapat 3. Nah, jadi yang namanya faktor prima itu adalah angka yang ini, yaitu 2 dan 3. Jadi faktor primanya adalah 2 dan 3. Kemudian faktorisasi prima dari 24 itu adalah, nah ini adalah faktorisasi primanya. Kita masukkan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau karena 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Nah, ini adalah faktor prima dan faktorisasi prima dari 24. Oke ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke pembahasan FPB dan KPK. Pertama, FPB, faktor persekutuan terbesar. Bisa dicari ini dengan cara menentukan faktor bilangan. Kemudian tentukan faktor dari bilangan yang sama dan terbesar. Sedangkan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Bisa dicari dengan menentukan kelipatan bilangan. Kemudian tentukan kelipatan dari bilangan yang sama dan terkecil. Contohnya, tentukan FPB dan KPK dari 16 dan 24. Nah, kita bisa menentukan, pertama menentukan FPB. 16 ini dengan cara yang tadi ya, kalau kita bagi 1 berarti 16, kalau kita bagi 2 hasilnya 8, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 hasilnya 4. Sudah sampai sini. Kemudian yang 24 yang tadi 1 kali 24, kemudian 2 kali 12, kemudian 3 kali 8, kemudian 4 kali 6 ya. Stop sampai di sini. Nah, yang dinamakan FPB itu adalah tadi apa? Faktor dari bilangan yang sama dan terbesar. Nah, yang sama apa yang sama di sini? Nah, yang sama adalah yang 8 ini. Yang terbesar ya. Yang sama kan memang ada 1, ini kan ada juga 1, 2, ada juga 4, ada juga 8, ada juga. Nah, yang paling besar yang mana? Yang 8. Jadi 8 lah yang disebut dengan FPB-nya, ya. Nah, sedangkan KPK itu caranya kita cari kelipatannya dulu. 16 itu kan 16, kemudian berapa lagi? 16 tambah 16, 32,
kemudian tambah 16 lagi 48, kemudian tambah 16 lagi 64, dan seterusnya. Sedangkan yang 24 berarti 24 tambah lagi 24 berarti 48, tambah lagi 24 72, kemudian 96. Nah, yang namanya KPK yang mana? Itu adalah kelipatan dari bilangan yang sama dan terkecil. Nah, ada nggak bilangan yang sama nih? Oh, yang ada yang sama adalah 48. Jadi 48 inilah yang disebut dengan KPK-nya. Oke ya. Jadi EPB dan KPK 16 dan 24 itu berturut-turut adalah 8 dan 48. Nah, ini cara menentukannya. Nah, selain itu kita juga bisa mencari EPB dan KPK dengan dua cara. Yang pertama dengan pohon faktor dan yang kedua nanti dengan pembagian bersusun. Yang pertama dengan pohon faktor akan kita bahas terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yang pertama kita buat pohon faktor, kemudian kita tuliskan faktorisasi primanya. Lalu untuk EPB nanti kita ambil semua faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau KPK kita ambil semua faktor dengan pangkat terbesar. Oke. Contohnya, tentukan EPB dan KPK dari 24, 20, dan 90. Nah, kita akan menggunakan pohon faktor 24. Pertama kita bagi 2 dulu, dapatnya 12. Lalu 12-nya kita bagi 2 lagi ya, dapatnya 6. Kemudian 6 kita bagi 2 lagi, dapatnya 3. 3 sudah nggak bisa lagi ya dibagi ya, sudah prima. Lalu yang 20 kita bagi 2, hasilnya 10. 10 masih bisa kita bagi 2, hasilnya 5. 5 sudah nggak bisa lagi. Kemudian yang 90 kita bagi 2, hasilnya 45. Kemudian kita bagi berapa nih? Bagi 2 nggak bisa ya, kita bagi 3 ya. Kita bagi 3, hasilnya 15. Kemudian 15 juga bisa lagi kita bagi 3, hasilnya 5. Dan 5 sudah nggak bisa lagi kita bagi ya. Nah, selesai kita membuat pohon faktor. Sekarang kita akan menuliskan faktorisasi primanya. Caranya 24 kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan yang 20 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Sedangkan yang 90 2 kali 3 kali 3 kali 5 atau 2 kali 3 pangkat 2, 3-nya ada 2 ya. Kemudian kali 5. Nah, di sini EPB ambil semua faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Angka yang sama yang mana? Ini kan ada 3 angka nih, 2, 3, dan 5. Nah, yang 2 ada nggak semuanya? Semuanya ada ya, semuanya memiliki 2 ya. Semuanya memiliki 2. Kemudian yang 3, nah ini nggak ada ya 3-nya, nggak ada di sini. Dan di sini 5 juga nggak ada, di sini kosong. Jadi kita ambil yang 2. Ambil semua faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya berapa? Pangkat terkecilnya ini nggak ada pangkatnya, berarti kan 1. Jadi EPB-nya adalah 2 ya. Sedangkan KPK ambil semua faktor. Nah, sekarang semua faktor dengan pangkat yang terbesar. Jadi 2 ambil 2 pangkat 3. Kemudian 3 ambil 3 pangkat 2 yang terbesar ya. Kemudian 5. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 itu kan 8. Berarti 8 dikali 3 pangkat 2 9 kali 5. Berarti 8 kali 9 kali 5. Hasilnya 360. Nah, begini cara menentukan EPB dan KPK dengan pohon faktor. Nah, sekarang cara yang kedua dengan pembagian bersusun. Langkah-langkahnya, pertama susun bilangan yang akan dicari EPB dan KPK. Kemudian bagi dengan bilangan prima sampai semua angka menjadi 1. Kemudian untuk EPB ambil bilangan pembagi yang membagi semuanya. Sedangkan untuk KPK ambil semua bilangan pembagi. Contohnya, tentukan EPB dan KPK dari 24, 20, dan 90. Seperti tadi, kita akan membandingkan apakah sama apa enggak hasilnya dengan yang pohon faktor tadi ya. Nah, caranya pertama kita susun bilangan yang akan dicari EPB dan KPK. Kemudian kita akan bagi dengan bilangan prima sampai semua angka menjadi 1. Pertama kita bagi dengan 2 ya. 2 kan bilangan prima. Hasilnya 12, 10, 45. Kita bagi lagi dengan 2. 12 menjadi 6.
10 menjadi 5, 45 nggak bisa dibagi 2, berarti turun, tetap 45 ya. Kemudian kita bagi 3, 6 bagi 3 hasilnya 2, ininya turun karena nggak bisa dibagi 3, 45 bisa dibagi 3, hasilnya 15. Lalu kita bagi 2 lagi, 2 bagi 2 hasilnya 1, 5 bagi 2 nggak bisa, turun, 15 juga nggak bisa, turun 15. Nah di sini kemudian kita bagi 3, hasilnya adalah 1, 5, 15 bagi 3 hasilnya 5. Lalu di sini kita bagi 5 lagi, hasilnya adalah 1, nggak bisa dibagi 5 kan, berarti turun 1, 5 bagi 5 hasilnya 1, 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, pemilihan angka bilangan prima ini dapat dari mana? Ini terserah kalian. Terserah kalian mau membagi apa yang duluan. Mau membagi dengan 2 boleh, mau membagi dengan 3 boleh. Nanti pasti akan ketemu hasil yang sama seperti ini. Kalau semuanya sudah 1 didapatkan di bawah sini, berarti sudah selesai proses kita mengerjakan dengan pembagian bersusun. Tinggal kita cari FPB dan KPK-nya. Jadi ini nggak harus seperti ini ya. Pokoknya kalau menurut kalian ini bisa dibagi 3 duluan, boleh ditulis 3 di atas ini duluan, boleh ya. Nggak harus 2 duluan, nggak masalah ya. Kemudian kita akan tuliskan. Ini sudah selesai. Kemudian FPB ambil bilangan pembagi yang membagi semuanya. Bilangan pembagi yang bagi semuanya yang mana? Yang ini tadi ya. Nah ini kan tadi membagi semuanya. 24 kan bisa dibagi 2. 20 juga bisa dibagi 2 ya, 90 juga bisa dibagi 2. Ada lagi nggak yang membagi semuanya? Nggak ada lagi ya yang membagi semuanya, cuma ini. Jadi FPB-nya adalah 2. Kemudian KPK ambil semua bilangan pembagi. Jadi KPK-nya 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 5. Atau kita kelompokkan 2-nya 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3, kemudian 3-nya ada 2, 3 pangkat 2, kemudian kali 5. Berarti 8 kali 9 kali 5, jawabannya 360. Nah, sama kan dengan yang pohon faktor tadi ya. Nah, jadi terbukti antara pohon faktor dan pembagian bersusun itu akan menghasilkan FPB dan KPK yang sama, asalkan prosesnya benar. Oke ya, bisa dimengerti. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal cerita yang terkait dengan FPB ataupun KPK. Contoh yang pertama, pada suatu hari Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut? Jadi Vera dan Veronica ini belanja, yang Vera belanja setiap 12 hari, Veronica belanja setiap 14 hari. Artinya kita akan berbicara mengenai kelipatan. Kelipatan itu adalah KPK. Jadi kita akan mencari KPK dari 12 dan 14. Boleh kita gunakan dengan pohon faktor ataupun dengan pembagian bersusun yang tadi. Namun di sini saya akan contohkan dengan pohon faktor. Yaitu 12 kita bagi 2 hasilnya 6. 6 masih bisa kita bagi 2 hasilnya 3. Kemudian yang 14 bagi 2 hasilnya 7. 7 nggak bisa lagi dibagi ya. Nah, faktorisasi primanya 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Yang 14 itu adalah 2 kali 7. KPK-nya semua faktor dan yang paling besar. Nah, ini yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Kemudian kali 3 kali 7. Jadi 4 kali 3 kali 7. 4 kali 3 12, 12 kali 7 84. Jadi Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan pada 84 hari kemudian. Nah, begini cara menyelesaikan soal seperti ini ya. Nah, contoh soal cerita yang berikutnya. Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Yanwar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam bersama-sama lagi? Pada hari apakah itu? Nah, cara menyelesaikannya ini juga bicara KPK ya. KPK dari 4
5 dan 6. Nah, karena dia kelipatan ya, kelipatan 4, kelipatan 5, kelipatan 6 akan bertemunya di hari apa? Nah, itu maksud dari soal tersebut. Cara mencarinya, 4 itu kan 2 pangkat 2, 5 itu tetap 5, 6 adalah 2 kali 3. KPK-nya kita ambilkan semua faktor yang paling besar pangkatnya. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, berarti 4 kali 3 kali 5, 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Jadi sebenarnya setelah berapa hari berarti mereka akan ketemu lagi pada 60 hari kemudian. Nah, 60 hari kemudian itu hari apa? Caranya dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari. Berarti 60 ini kita bagi 7 dulu. Hasilnya 8 minggu ya. Nah, caranya 60 bagi 7. Nah, hasilnya kan 8 ya. 8 kali 7 kan 56. 66 ya. Sisanya berapa? Sisanya 4. Oh, berarti 8 minggu 4 hari. Karena hari pertama mereka bersama-sama tadi adalah hari Sabtu, maka yang 8 minggu 4 harinya adalah hari apa? Nah, caranya 8 minggu ini otomatis dia hari Sabtu lagi ya. Karena 8 minggu kemudian dari hari Sabtu itu kan otomatis pasti hari Sabtu lagi. Yang kita akan cari itu adalah yang 4 harinya. 4 hari setelah hari Sabtu itu hari apa? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, jadi jawabannya adalah 8 minggu 4 hari kemudian itu adalah hari Rabu. Ya, oke. Nah, demikianlah pembahasan mengenai FPB dan KPK pada materi kelas 7 ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam menyelesaikan soal-soal lainnya. Jangan lupa like, komen jika ada yang mau ditanyakan, share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.